Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin Najib dari kelas A8, nomor induk mahasiswa 22811303553. Dalam kesempatan kali ini akan membacakan apa yang ditugaskan oleh Bapak dosen Bapak Hiro Prayogo untuk mata kuliah metodologi penelitian PAI, yaitu membuat batasan masalah, rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian. Dari judul yang dipilih dari pertemuan kedua kemarin, mengajukan 5 judul, kemudian memilih salah satunya. Dan untuk pertemuan kali ini, judul yang dipilih ditentukan batasan masalah, kemudian rumusan masalah, dan tujuan dari penelitian. Saya bacakan yang pertama, batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian dekadensi moral anak di tengah-tengah kemajuan teknologi dapat saya pertimbangkan pada aspek-aspek berikut. Jadi yang saya pilih adalah judul dekadensi moral anak di tengah-tengah kemajuan teknologi. Batasan masalah pertama saya batasi mengenai rentang usia. Penelitian dibatasi pada anak-anak usia sekolah menengah di Madrasah Aliyah Qudsiyah Kudus di mana saya mengajar. Kemudian fokus pada periode perkembangan moral masa pra-remaja, yaitu masa pubertas, masa transisi, masa peralihan untuk mencari jati diri. 2. Aspek kemajuan teknologi. Adapun jenis teknologi yang akan diteliti yaitu handphone, TV di setiap kelas dalam penggunaan internet, media sosial, atau permainan video. Dampak spesifik dari teknologi tersebut terhadap perkembangan moral anak terutama saat di sekolah. 3. Konteks sosial dan budaya membatasi penelitian pada kelompok sosial tertentu yang kemungkinan besar juga mempengaruhi moral anak seperti teman pergaulan. 4. Metodologi penelitian menggunakan metode penelitian studi kasus, survei, dan wawancara. 5. Pengaruh lingkungan keluarga. Mempertimbangkan pengaruh lingkungan keluarga terhadap dekade moral anak dengan memperhatikan struktur keluarga, pengawasan orang tua, dan nilai-nilai yang diajarkan di rumah. 6. Aspek moral yang dibahas, yaitu mengidentifikasi aspek moral tertentu yang akan diteliti seperti integritas, empati, atau tanggung jawab untuk memberikan fokus yang lebih jelas pada dimensi moral. Yang terakhir, dampak positif dan negatif. Menganalisis baik dampak positif maupun negatif dari kemajuan teknologi terhadap moral anak-anak untuk memberikan perspektif yang seimbang. Ini khususnya ketika anak-anak berada di lingkungan sekolah. B. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perkembangan teknologi di era modern berkontribusi terhadap dekadensi moral anak. 2. Apa dampak penggunaan teknologi seperti media sosial dan perangkat elektronik terhadap nilai-nilai moral anak. 3. Bagaimana perubahan pola komunikasi dan interaksi sosial anak akibat pengaruh teknologi dan sejauh mana hal ini mempengaruhi moralitas mereka. 4. Bagaimana peran orang tua dan pendidik dalam mengatasi dampak dekadensi moral anak yang muncul akibat kemajuan teknologi. 5. Sejauh mana pemahaman dan implementasi nilai-nilai agama dapat menjadi faktor pelindungan terhadap dekadensi moral anak di era teknologi. 6. Apakah terdapat perbedaan dekadensi moral antara anak-anak yang memiliki akses luas terhadap teknologi dengan mereka yang memiliki akses terbatas. 7. Bagaimana dampak dekadensi moral anak terhadap pembentukan karakter dan kesiapan mereka menghadapi tantangan moral di masa depan. 8. Apakah terdapat solusi atau program khusus yang dapat diimplementasikan untuk mengurangi dekadensi moral anak di tengah-tengah kemajuan teknologi. Kemudian tujuan penelitian yang pertama, menganalisis pengaruh kemajuan teknologi terhadap perkembangan moral anak di Madrasah Aliyah Qudsiyah. Menilai secara mendalam dampak kemajuan teknologi seperti media sosial dan perangkat elektronik terhadap perkembangan moral anak dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari.
2. Meneliti hubungan antara penggunaan teknologi dan nilai-nilai moral anak di Madrasah Aliyah Qudsiyah. Mengidentifikasi dan memahami korelasi antara intensitas penggunaan teknologi termasuk konten digital dengan perubahan nilai-nilai moral pada anak-anak. 3. Mengidentifikasi peran orang tua dan pendidik dalam menghadapi tantangan moral anak yang ada di Madrasah Aliyah Qudsiyah. Itu mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memperkuat atau melemahkan dampak teknologi terhadap moralitas anak, termasuk aspek-aspek seperti pendidikan agama, dukungan keluarga, dan lingkungan sosial, terutama teman-teman pergaulan baik di lingkungan sekolah atau di luar sekolah. 5. Menilai perbedaan dampak dekadensi moral antara akses terbatas dan akses luas terhadap teknologi. Meneliti perbedaan konsekuensi dekadensi moral pada anak-anak yang memiliki akses terbatas dan mereka yang memiliki akses luas terhadap teknologi. 6. Mengevaluasi efektivitas program dan inisiatif yang telah ada dalam mengatasi dekadensi moral anak. Mengevaluasi program atau inisiatif yang telah diterapkan untuk mengatasi dekadensi moral anak akibat kemajuan teknologi dengan tujuan menemukan metode yang efektif. 7. Menganalisis implikasi dekadensi moral terhadap karakter dan kesiapan masa depan anak, yaitu mengkaji implikasi jangka panjang dekadensi moral anak terhadap pembentukan karakter mereka dan kesiapan menghadapi tantangan moral di masa depan. 8. Menyusun kerangka rencana aksi untuk menghadapi dekadensi moral anak. Berdasarkan temuan penelitian, nantinya bisa menyusun kerangka rencana aksi yang melibatkan berbagai pihak termasuk orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk mengatasi dekadensi moral anak di tengah kemajuan teknologi. Demikian yang dapat saya bacakan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.